Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pioner semuanya dimanapun Anda berada. Iya, baik teman-teman, mudah-mudahan semuanya sehat dan insya Allah dalam waktu dekat lagi kita semuanya akan sukses. Nah teman-teman, untuk itu kita kembali dan bertemu di channel Ubruk TV. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari pemberitaan ataupun ya dari kabar, yaitu Fi Network yang sedang kita gali hari ini. Nah teman-teman, baik buruknya sebuah berita dari bisnis Fi Network ini, kita yakini harus selalu update ya, dan kita harus mengetahui, karena dengan ya belajar, melihat, dan kemudian memahami, tentunya kita akan tahu perkembangan yang pesat ataupun yang tidak gitu. Nah jadi teman-teman, banyak pioner mengajukan pertanyaan ya, mungkin di kolom komentar, nanya berapa sih sebenarnya harga Fi itu teman-teman. Nah saya berasumsi begini, Fi itu ditentukan oleh pihak project ya, dengan acuan ya, bahwa komunitas yang besar ya, terdesentralisasi, nah itu sangat tinggi ataupun sangat kuat. Nah dengan banyak komunitas tersebut, maka harga Fi itu akan besar. Nah banyak koin-koin yang bermunculan di dunia tentunya, bahwa komunitasnya belum kuat tapi mereka sudah listing. Tetapi saya meyakini bahwa pihak proyek telah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa harga akan ditentukan oleh pasar. Nah kita adalah pedagang, kita adalah pasar, dan kita yang punya kata akhir ya. Jadi sebagai perintis memiliki koin yang dibutuhkan oleh pasar ekologi. Perintis adalah pasar-pasar untuk membutuhkan pioner global untuk berpartisipasi dan keputusan. Bisa jadi teman-teman, harga Fi ini juga nanti akan sangat besar sekali. Karena apa? Karena dia konsepnya adalah sistem barter tanpa kurs, seperti itu teman-teman. Nah jadi bisa kita melihat bahwa satu Fi itu adalah satu Fi. Nah karena apa? Karena konsepnya adalah barter. Nah, Fi adalah mata uang bebas dan tidak akan terikat atau terbebani oleh ekonomi tradisional yang saya mungkin sekarang ini korup lah gitu, tentang korup saat ini seperti itu, naik turun dan lain sebagainya. Jadi Fi Network adalah ekosistem ekonomi yang berdiri dengan caranya sendiri, dan dengan ini nilai Fi adalah yang ditentukan oleh masyarakat pengguna Fi sendiri. Nah jadi Fi itu ya, Fi itu adalah kita adalah pioner ya, adalah penambang seperti itu teman-teman. Dan ya ini jelasnya orang-orang biasa yang tidak memiliki pengalaman di dunia kripto, tetapi akhirnya nanti akan punya hasil dengan cara menambang dan memiliki kripto. Ya, dan kemudian kita bukan seorang investor retail ya, yang terus menyimpan kripto sebagai alternatif terhadap sistem keuangan global yang tidak adil dan dimanipulasi. Dan kemudian ya, dalam hal ini bursa efek terbesar di Amerika ke sektor aset digital menambah dampak terhadap kelesuan di pasar aset kripto pada saat sekarang ini. Karena kalangan institusional akan menjual simpanan kripto mereka dan melihat sebagaimana ini aset dengan resiko yang tinggi dan peluang untung yang tinggi. Inilah bahayanya mengundang kalangan institusional masuk ke dalam sektor kripto. Ketika kondisi pasar tidak berjalan sesuai harapan, mereka menjualnya. Dan ya, hal-hal seperti ini sudah menjadi bahan pertimbangan core team sendiri ya teman-teman, yang sudah membuat ekosistemnya sendiri untuk Fi bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang paling penting adalah dengan sebuah sistem penguncian yang memiliki durasi yang waktu lama atau tertentu. Untuk mencegah Fi beredar teman-teman ya, berserak kemudian dan lain sebagainya terlalu banyak di luar, sehingga bisa dimiliki oleh para institusional ataupun oleh para paus ya, ataupun pemborong ya, atau perserok seperti itu teman-teman. Jadi vendor-vendor yang akan vendor-vendor besar, mereka tidak perlu menambang, mereka hanya mendownload Fi, kemudian membuat dompet, dan kemudian mereka akan meraup banyak yang namanya koin-koin yang kita miliki ya. Itu kita hindari ya teman-teman. Apa yang ada hari ini ya, kemudian akan terjadi bila Fi dengan ekosistemnya yang baik ya, kemudian tidak terlalu banyak berada di luar, maka yakinlah harga tersebut akan ditentukan oleh masyarakat dan bukan akan ditentukan oleh paus sendiri.
Nah, jadi akan sangat berharap dengan uang yang kita miliki, mereka bisa membeli sebanyak-banyaknya pi tanpa harus melalui proses penambangan. Saat ini yang dilakukan adalah terjadi hukum ekonomi supply and demand, dan kemudian dengan permintaan yang sudah kita sama pahami. Ya, semoga ya kita berpikir ya peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi di saat ini menjadi pelajaran seperti Luna dan lain sebagainya. Jangan pernah menaruh life saving ya atau dana esensial hidup di aset yang highly spekulatif seperti kripto kecuali sudah mempersiapkan semua potensi risikonya. Nah, dan ya saat bisa memanfaatkan momen ini sebaiknya untuk menggunakan koin Pi kita dengan baiknya. Nanti apabila Pi sudah ada nilai, maka ini akan menjadi hal yang sangat berharga buat kita semuanya, teman-teman. Nah, jelas ya bahwa setelah rilis mainnet P-Open, hal itu akan langsung mempengaruhi dan mengubah ekonomi keuangan global. Ya, lebih dari 35 juta dan kemudian pengikat P-Pioneer akan segera menjadi ratusan juta dan miliaran liputan distribusi koin yang telah mencapai konsensus global untuk pembayaran global dan pergaulannya, yaitu pergaulan mata uang fiat dan lain sebagainya, sehingga ekonomi global dapat terintegrasi dan menjadi pimpinan gitu ya, pimpinan ekonomi global sejati. Nah, mulai sekarang tidak akan lagi ada sebuah argumen dan lain sebagainya di dunia, karena firework dapat menyelamatkan jutaan nyawa kemiskinan kelak ketika memang ini akan berlaku dan listing, teman-teman. Nah, ini jelas ya ketika nanti open mainnet. Nah, kita berharap semua ini akan menjadi hal yang sangat-sangat berarti buat kita semuanya. Nah, baik teman-teman, itu saja informasi dari saya hari ini. Mudah-mudahan semuanya sukses untuk melakukan penambangan dan semoga semuanya sudah KYC. Jadikan Anda validator ketika Anda memang sudah lulus KYC dan mari sukses bersama-sama.